Perkenalkan, saya Maulina Agustin Firman. Di sini saya akan wawancara mengenai masalah-masalah yang terjadi di kelas saya. Mohon bantuannya Bapak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan kurangnya motivasi peserta didik dalam pembelajaran? Yang menyebabkan kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar itu memang banyak faktor. Salah satu faktornya mungkin diantaranya faktor lingkungan belajar siswa. Ketika lingkungan belajar siswa itu tidak atau kurang disenangi oleh siswa, maka itu akan menghambat motivasi belajar siswa. Yang kedua, bisa juga kurangnya motivasi siswa dalam belajar itu karena adanya suatu permasalahan pada diri siswa itu sendiri. Mungkinnya ada permasalahan, mungkin ada permasalahan di rumahnya, atau mungkin juga ada permasalahan dia dengan teman dan sebagainya. Jadi ada permasalahan yang ada di diri siswa itu bisa menimbulkan kurangnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, motivasi belajar siswa itu mungkin itu berkurang karena kan memang faktor gurunya sendiri. Faktor gurunya kurang memberikan suatu proses yang menimbulkan anak-anak itu banyak sekali motivasi yang disebabkan oleh guru itu mungkin diantaranya karena guru itu dalam melaksanakan proses pembelajarannya itu hanya duduk catat dengar saja, tidak menggunakan berbagai media dan lain sebagainya. Itu faktor guru itu sangat menentukan. Jadi ada faktor eksternal. Ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Eksternalnya tadi misalnya lingkungan, kemudian gurunya juga. Sedangkan internal mungkin juga ada permasalahan pada diri siswanya sendiri, psikologi siswanya itu ya. Pertanyaan kedua ya Pak, seberapa penting motivasi peserta didik dalam pembelajaran dan apa alasannya? Motivasi itu sangat penting bagi siswa, baik itu pada saat pra pembelajaran. Ketika anak motivasinya kurang di saat pra pembelajaran ataupun di saat proses pembelajaran, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Ya, sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Itu. Sehingga ini motivasi itu sangat penting. Pada saat pra pembelajaran, pada saat pembelajaran itu harus betul-betul anak itu sudah siap untuk mengikuti suatu proses pembelajaran. Jadi berpengaruh ya Pak pada hasil pembelajaran. Ya jelas. Menurut Bapak, bagaimana Pak cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran? Salah satu faktor tadi atau salah satu cara, mungkin ini banyak cara ya. Mungkin salah satu caranya, misalnya untuk meningkatkan motivasi terhadap belajar siswa dilihat dari lingkungan belajar. Jadi ciptakan lingkungan belajar anak itu baik di kelasnya itu bagaimana rapi, bersih dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua, misalnya ini dilihat dari faktor anaknya sendiri. Guru itu harus paham. Ketika ada anak misalnya yang kurang bergairah, kurang berminat untuk belajar, guru itu harus berupaya mencari tahu apa penyebab anak itu seperti itu. Dia harus mencari penyebabnya. Jadi guru itu sebutnya itu. Yang kedua, yang ketiga itu faktor dari gurunya. Misalnya dalam mempersiapkan pembelajaran, guru itu harus betul-betul. Jadi bagaimana anak itu bisa belajar tertarik dengan apa yang mau diajarkan oleh guru. Di antaranya banyak dengan menggunakan media. Bagaimana supaya media pembelajaran itu bisa menarik minat untuk belajar. Jadi siswa lebih lebih aktif lebih aktif. pembelajaran. Yang
selain tadi dia dari media, guru juga harus mencari model-model belajar yang bisa menimbulkan aktivitas anak itu, sehingga anak-anak itu ya dengan aktivitasnya tinggi karena ada motivasi kan, menyenangkan ya, ya Pak, jadi jadinya menyenangkan, ya, pembelajarannya. jadi menyenangkan betul. Jadi anak itu tidak boleh tertekan dalam pembelajaran, Ya Pak. tidak boleh tertekan. Iya, jadi harus Ya, senang jadi dulu harus anaknya senang ya, Pak. dulu ya, harus senang dulu anak itu. Bagaimana caranya? Ya silakan guru. Oh, gurunya. Banyak cara ya. Iya, jadi guru ya Pak, jadi Iya, sebagai guru ya, ya, harus faktor guru. ya harus kreatif. Iya, harus kreatif. Pertanyaan selanjutnya ya Ya. Pak. Apa yang menyebabkan peserta didik sulit dalam menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Yang menyebabkan kesulitan pada siswa ya untuk menentukan informasi penting yang terdapat dalam bacaan teks teks eksplanasi, biasanya itu kemampuan siswa itu sendiri ya dalam hal menarik suatu kesimpulan dari bacaan. Biasanya hal ini dikarenakan, dan bisa saja dikarenakan, jadi teks eksplanasi yang dibuat oleh guru itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan siswa. Di antaranya, misalnya, ya, siswa kita ada di daerah pegunungan, ya, sebaiknya dalam membuat teks atau memberikan teks untuk dibaca oleh siswa itu, ya, yang ada keterkaitan dengan lingkungan dia sendiri. Jangan diberikan misalnya teksnya itu kaitannya dengan lingkungan yang ada di laut gitu. Sementara kan anak jauh dari laut. Jadi itu harus disesuaikan. Teksnya itu dengan lingkungan anak, dalam kehidupan anak, sehingga anak itu merasakan dan mengalami sendiri. Dengan mengalami dan merasakan sendiri, maka akan mudah anak itu untuk memperoleh informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Itu diantaranya. Selanjutnya Pak, apakah kesulitan siswa dalam menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi berhubungan dengan kemampuan pemahaman anak dalam membaca? Ya jelas sangat berhubungan ya. Karena ketika anak ya pemahaman anak dalam membaca itu kurang, jelas untuk memahami bacanya itu akan berkurang juga. Apalagi kalau anak itu ya dalam hal membacanya juga belum lancar, misalnya. Jangankan untuk mengetahui isi dari apa yang dia baca, membacanya juga kurang lancar. Jadi untuk anak bisa memahami apa yang dia baca itu diantaranya kemampuan membacanya dulu itu harus lancar. Kemudian mungkin kosakata yang ada di bacaan juga itu bisa menentukan kemampuan anak dalam memahami. Jadi anak itu harus tahu dulu kosakata yang ada dalam bacaan itu. Mungkin kosakata yang dianggap sulit dipahami oleh siswa, itu juga harus dipelajari dulu sebelumnya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pada peserta didik? Untuk meningkatkan pemahaman kemampuan peserta didik dalam kegiatan membaca teks, diantaranya ya, yang pertama anak itu harus dilakukan suatu pembiasaan ya, pembiasaan untuk membaca ya, itu. Kemudian dari kegiatan pembiasaan, jangan hanya memberikan kegiatan pembiasaan membaca tapi tanpa ada evaluasi. Jadi harus diberikan ya, ketika anak itu disuruh untuk membaca sebuah teks bacaan, maka harus dilampirkan dulu apa yang anak harus kerjakan dan dievaluasi. Itu dalam konteks pembiasaan itu ya, dalam konteks pembiasaan. Kemudian untuk meningkatkan pemahaman anak dalam kegiatan membaca, penting juga bacaan itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, dan juga bacaannya juga
harus disesuaikan dengan lingkungan siswa itu sendiri. Itu sangat penting itu. Jadi bacaan teks yang diberikan anak kepada anak itu harus disesuaikan dengan konteks lingkungan dia atau anak itu berada. Itu terlebih dahulu. Itu diantaranya. Ya. Dan banyak cara ya yang bisa dilakukan oleh guru. Ya. Yang dilakukan oleh guru supaya anak itu lebih bisa memahami apa yang dia baca. Jadi apabila anak sering membaca, jadi Ya pasti kemampuan membacanya juga kan. Ya, Kak. Jadi yang pertama itu kemampuan membacanya dulu. Iya. Ya, kemampuan membaca anak itu harus betul-betul diasah. Gitu ya, Pak. Kalau kemampuan anak dalam membacanya sudah bagus, ya maka untuk kosakatanya juga, kemampuan kosakata anak juga harus lebih ditingkatkan. Nah, dalam hal kegiatan membaca, berilah teks-teks bacaan yang sesuai dengan konteks lingkungan. Ya. Selanjutnya, Pak, apa yang menyebabkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan masih rendah? Biasanya yang menyebabkan siswa itu memiliki kesulitan dalam menyelesaikan operasi hitung-hitungan karena kemampuan prasyaratnya. Ya. Kemampuan prasyarat, misal ya, sebelum pada operasi hitung campuran, ya, prasyarat yang dimiliki atau yang harus dimiliki oleh anak itu kan kemampuan apa dulu, misalnya penjumlahan, perkalian, dasar prasyaratnya dulu. Ya, pembagian, apakah sudah lancar itu semua? Kemudian sekarang operasi hitung campuran, misalnya ya penjumlahan, ya penjumlahan, pengurangan dan pembagian, misalnya operasi campurannya. Ketika anak belum paham, belum mahir dalam penjumlahan, perkalian dan pembagian, maka tentu anak akan sulit untuk menyelesaikan operasi campuran. Makanya ya sebelum kepada itu tentukan dulu apakah betul-betul anak itu sudah siap kemampuan prasyaratnya. Nah itu ya, biasanya kemampuan prasyaratnya. Yang kedua, mungkin yang menyebabkan anak itu sulit ya untuk memahami apa tadi, kemampuan hitung campuran, pecahan campuran ya, dikarenakan mungkin dalam hal pembelajarannya ya siswa itu tidak disuguhkan kepada hal-hal yang ada di sekitar lingkungannya. Ya. Jadi harus konkret dulu. Ya. Jadi pertama ya dalam memberikan pembelajaran itu anak itu harus dibawa ke hal yang konkret dulu. Kemudian baru setelah konkret ke semi konkret, baru ke abstrak. Upami kalau sekarang guru langsung kepada hal yang abstrak itu sulit karena untuk memahami, dari harus bertahap. Apalagi ini siswa sekolah dasar gitu. Apalagi siswa sekolah dasar, dimana untuk siswa sekolah dasar memang dalam hal pemberian pembelajaran matematika itu harus diawali kepada dari hal-hal yang konkret dulu. Kemudian setelah konkret baru ke semi konkret, baru ke abstrak. Tahapannya seperti itu. Ya kadang-kadang mungkin siswa itu sulit karena guru kadang-kadang langsung saja kepada hal-hal yang atau masalah-masalah yang abstrak. Sulit anak. Selanjutnya, apakah kemampuan tersebut berhubungan dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru? Ya jelas, sangat berhubungan sekali. Kalau pembelajaran matematika guru mengajarkan dengan misalnya hanya ceramah, itu sangat sulit ya.
anak bisa memahami. Sehingga pilihan untuk model pembelajaran untuk pembelajaran matematika itu sangat menentukan akan hasil dari belajar anak itu sendiri. Oke, selanjutnya, bagaimana model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan operasi hitung campuran pecahan? Itu sebetulnya banyak model yang bisa digunakan, ya. Misalnya model pembelajarannya itu model pembelajaran problem solving bisa itu juga digunakan, atau tadi yang dikatakan PBL ya, PBL juga itu bisa digunakan model pembelajaran seperti itu untuk matematika, dan mungkin disesuaikan dengan materi ajarnya, dengan materi ya atau KD-nya, potensi dasarnya apa yang mau dipelajari oleh anak, ya kemampuan apa yang akan anak harus anak itu bisa. Misalnya untuk peluang, mungkin model pembelajaran yang tepat itu adalah model pembelajaran apa namanya, untuk peluang itu model pembelajaran Bapak lupa dulu yang langsung, model pembelajaran yang langsung ya, langsung ya, yang disebut lupa lagi Bapak model pembelajaran. Mungkin dengan model pun tapi dibantu dengan medianya yang ya, aja Pak. Jelas ya, tidak bisa hanya dengan model tadi PBL tapi tidak disiapkan dengan medianya, jelas itu juga sangat memungkinkan keberhasilannya itu tidak maksimal gitu. Jadi model harus dipilih yang tepat, kemudian juga medianya juga harus dipilih dengan tepat, dan juga permasalahan yang diberikan kepada soal harus permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Apa penyebab masalah peserta didik belum bisa menyelesaikan soal berbasis HOTS? Coba sekali lagi. Apa penyebab masalah peserta didik belum bisa menyelesaikan soal berbasis HOTS? Ya. Ada beberapa penyebab anak tidak bisa menyelesaikan soal HOTS. Itu diantaranya yang pertama ya, anak belum bisa memahami apa yang dia baca dari teks soal tersebut. Nah, ini kemampuan anak dalam memahami bacaan ini sangat menentukan terhadap penyelesaian soal tersebut. Jadi itu penyebabnya. Yang kedua, penyebab yang kedua mungkin disebabkan karena anak belum terbiasa ya untuk menyelesaikan soal-soal HOT. Dalam hal ini ya, kemampuan anak itu, supaya anak itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal HOT, maka guru juga harus dituntut, bukan harus, guru juga dituntut untuk senantiasa memberikan latihan kepada anak untuk menyelesaikan soal-soal HOT. Itu. Nah, ini faktor guru ya. Kemudian penyebab utamanya juga bisa disebabkan karena guru ya dalam hal memberikan soal itu tidak sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Ya, di mana ya berdasarkan Koilah ya, ketika kita memberikan soal kepada anak ya, maka yang pertama ya, sebelum kepada soal yang rumit, yang top ya, pastikan dulu anak itu diberikan soal-soal yang memang permasalahannya sederhana. Jadi disederhanakan dulu permasalahannya.
Kemudian sederhanakan dulu juga bilangannya. Ya, kalau anak itu sudah mampu dengan soal-soal yang sederhana, maka baru ditingkatkan, ya, tingkat kesulitannya. Nah, nanti setelah anak itu memiliki kemampuan, maka tingkatkan lagi yang lebih hot lagi. Sehingga dengan seperti itu, insya Allah anak bisa menyelesaikan soal-soal. Yang lots dulu ya Pak. Yang hot dulu. Jadi jangan langsung kepada soal-soal hot. Padahal kemampuan anak untuk menyelesaikan soal lot juga masih rendah. Jadi harus pastikan dulu kemampuan anak. Jadi sering berlatih. Intinya sering berlatih. Sering memberikan gitu soal-soal seperti itu. Jadi anak terbiasa. Iya, terbiasa. Ya. Dan juga permasalahannya ya. Yang permasalahan yang diberikan pada soal itu ya harus permasalahan yang dekat dengan lingkungannya. Jadi jangan menyampaikan misalnya kita kan ada di lingkungan desa. Ya. Jadi permasalahan dalam bacaan itu di lingkungan desa kita yang harus diberikan. Jadi supaya anak mudah memahami apa yang ada dalam soal. Jangan masalah kita di lingkungan pedesaan yang dimasalahkan dalam soal itu misalnya lingkungan perkotaan, jadi jauh dari kehidupan anak, itu biasanya bisa menyulitkan juga kemampuan anak untuk menyelesaikan. Tapi kalau sudah memang kemampuannya sudah baik, baru silakan. Terus selanjutnya Pak, apakah pembelajaran HOTS berpengaruh dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS? Nah, untuk pembelajaran HOTS, apakah berpengaruh terhadap penyelesaian anak dalam mengerjakan soal-soal HOTS? Ya jelas. Jangan, sangat berpengaruh. Ya. Jangan kita belajarnya itu biasa-biasa saja. Iya. Ya. Tetapi menginginkan anak itu menyelesaikan untuk soal-soal HOTS ini. Iya. Timbul gap. Iya ya Pak. Ya, timbul gap. Jadi kan dalam pembelajaran. Jadi harus seiring dan sejalan. Iya. Ya. Jadi kan di pembelajaran dipancing dulu ya Pak. Iya. Pancing dulu berpikir HOTS, baru nanti berikan soal yang HOTS seperti itu ya Pak. Selanjutnya bagaimana? Barangkali misalnya contohnya bagaimana? Maka ibu. Ya contohnya mungkin bisa dengan anak diberikan masalah, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan pemikiran siswa. Nanti kita memberikan arahan untuk bagaimana menyelesaikan masalah seperti itu ya Pak mungkin? Iya bisa seperti itu. Bisa. Ya sederhananya seperti gini, untuk matematika kelas berapa misalnya kelas 1 ya 1 ditambah 1 ya 2 kan? Iya. Nah itu kan lot kan? Iya lot. Tapi ketika anak ditanyakan berapa ditambah berapa yang menghasilkan 3, itu kan sudah hot itu juga. Anak itu berpikir dengan jawabannya yang berbeda-beda. Jadi beda lagi kalau sekarang hanya bertanya 1 ditambah 5 hasilnya berapa. Nah sudah pasti ya Pak. Sudah pasti gitu kan. Tapi kalau anak diberikan soal berapa ditambah berapa yang menghasilkan 6, itu anak itu berbagai macam ya Pak. Iya jawabannya berbeda-beda. Itulah sederhananya. Iya ya Pak. Benar. Terus udah? Yang terakhir Pak. Oh apa? Masih ada? Ada Pak satu lagi. Bagaimana? Banyak sekali soalnya. Ya Pak, maaf. Bagaimanakah solusinya agar peserta didik dapat menyelesaikan soal HOTS? Tadi mungkin sudah terjawab ya. Iya sudah terjawab. Tapi ingin untuk lebih jelas lagi. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ya supaya anak itu bisa menyelesaikan soal-soal HOTS ya. Yang pertama ya tadi pembelajaran juga harus bersifat HOTS. Itu yang pertama ya. Jadi tidak akan terjadi ya anak itu mampu atau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal HOTS ketika guru dalam mengajarnya tidak melaksanakan pembelajaran HOTS. Itu yang satu. Yang kedua ya,
sebelum kepada pembelajaran hot, ya, jadi anak itu harus dilatih dulu, ya, dipastikan dulu, bukan berarti dipastikan dulu kemampuan dasarnya, kemampuan awalnya itu bagaimana, ya. Dan ketika kita sudah menemukan, oh kemampuan anak itu rendah, maka tadi teori poila lakukan, sederhanakan dulu masalahnya, sederhanakan dulu bilangan, itu dibiasakan. Yang ketiga, biasakan dalam memberikan soal itu, misalnya untuk soal cerita misalnya. Jadi yang ada, yang dekat soalnya itu dengan kehidupan yang ada di lingkungan anak itu sendiri, soal-soalnya itu. Dan yang keempat, banyak latihan. Banyak latihan. Membiasakan, ya, melatih siswa dalam menyelesaikan soal itu. Soalnya itu ada yang lotnya, ada yang hotnya, itu biasa. Itu. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Iya.